Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebangkitan agama samawi. Saudara-saudaraku yang budiman di seluruh penjuru Nusantara, bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis Cahaya Hati. Pada kesempatan yang lalu, kami telah sering memberikan suatu informasi tentang ajaran agama dan ajaran berketuhanan. Perlu diketahui bersama bahwa ajaran agama itu datangnya dari sang pemilik agama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkeyakinan agama Islam, dan yang berkeyakinan agama lain adalah Tuhan Yang Maha Esa. Agama datangnya dari sang pemiliknya, sedangkan sang pemiliknya berada di alam maha rohani, maha tertinggi, dan tiada yang dapat menjumpainya dan menemuinya, karena dia tidak nyata di alam yang maha tertinggi. Ajaran agama ini datangnya dari sisinya. Jika sang pemiliknya adalah sang maha rohani, maka ajaran pun berupa ajaran rohani pula yang disebut dengan ajaran agama. Sehingga ajaran ini membawa ilmu rohani. Nah, ilmu rohani ini adalah berkenaan dengan ilmu kesucian, karena datangnya dari sang maha suci, sang pemiliknya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang budiman, perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan bahwa jika agama datangnya dari yang maha suci, maha rohani, maka ajaran pun ajaran yang suci, ajaran rohani atau ilmu rohani. Nah, di dunia ilmu tersebut ada yang membawa, ya, sebagai utusannya, si pembawa ajaran agama, atau khalifahnya, atau si pembawa risalah ajaran agama samawi, atau kekasihnya, atau wakilnya, dia yang ada di dunia. Nah, ini yang harus direnungkan, bahwa pemilik ajaran agama itu memberikan suatu mandat atau kuasa kepada yang membawanya atau utusannya, baik itu utusan yang di alam rohani dan utusannya yang ada di alam dunia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menurunkan ajaran, aturan untuk mengenali dia sendiri sebagai sang pemiliknya, mengutus untuk membawa ajaran agamanya. Di dunia, tadi sudah saya sebutkan, ada pembawa ajaran agamanya sebagai utusannya. Nah, kita ketahui bersama bahwa utusan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal terciptanya manusia atau diciptakannya manusia, itu ada utusannya hingga zaman ini. Maka di zaman ini
kita harus mencari utusannya yang membawa ajaran agama rohani, agama yang suci. Seperti itu. Jika kita tidak ketemu dengan utusannya, maka kita sulit untuk bisa terhubung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik ajaran agama tersebut. Sebab utusannya yang di dunia, yang membawa risalah ajaran agama yang suci, agama rohani, itu mempunyai rumusan-rumusan, teknik-teknik, cara-cara untuk bisa dan dapat terhubung dengan sang pemilik ajaran agama. Nah, kita ketahui bahwa untuk mengetahui tentang agama, kita harus tahu siapa pembawanya, dan kita harus kenal siapa itu manusia yang diutus, yang menyampaikan ilmu ajaran Tuhan di dunia. Jika kita tidak tahu, tidak kenal, dan kita tidak berhubungan atau kita belajar dengan dia, mana mungkin kita bisa mempelajari ajaran agama yang benar, yang waris dan yang mutlak. Nah, saudara-saudaraku yang beriman, di dunia ini banyak sekali orang-orang, manusia-manusia yang mengajarkan tentang ilmu agama, ajaran agama. Tapi begitu dipraktekkan, begitu diproses, ajaran tersebut tidak sampai kepada rohani manusia, tidak sampai kepada kesucian yang mutlak pula, sehingga tidak terhubung dengan Tuhannya. Semuanya hanya seolah-olah, seakan-akan, mudah-mudahan. Nah, ini tidak dapat dinyatakan kekuatan keabsahannya. Seharusnya ilmu itu jika diproses, dipraktekkan, dilakukan, dia akan diketahui, akan dirasakan dan dilihat hasil dari proses tersebut oleh sang pelaku daripada praktek ilmu tersebut. Jika tidak, hanya berangan-angan, mudah-mudahan, berarti ilmu yang kita proses, kita praktekkan, itu belum mencapai kebenaran yang mutlak. Nah, disinilah dalam agama Islam, sama-sama kita sering dengar para tokoh-tokoh agama menyatakan awaludin ma'rifatullah. Jadi awaludin ma'rifatullah itu berawal, ya, beragama itu adalah mengenal, tahu akan Tuhannya. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di dunia ada utusan yang membawa ajaran agama itu. Nah, itulah yang harus kita ketahui, yang harus kita kenal di dunia. Karena kita tidak mampu dan tidak bisa, tidak mungkin akan kenal Allah yang di laisa kamitslihi syai'un, atau di alam yang tiada wujud, tiada tulisan, yang gaib, tidak mungkin. Maka yang kita ketahui adalah si pembawa ajaran agama yang di dunia, yaitu utusannya, wakilnya, khalifahnya, kekasihnya yang dipilih, yang diberi mandat oleh sang pemilik ilmu itu sendiri. Maka kita harus mencari guru, utusan, kekasih, khalifah, wakil Tuhan di dunia yang membawa ilmu ajaran rohani dan ilmu ajaran kesucian dari sang maha rohani dan maha suci. Kemudian jika kita sudah bertemu, belajarlah sungguh-sungguh
ada maqalah manjada wajada ya, terhadap utusan tersebut. Nah, Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya, "Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah pada Allah yang gaib, yang mempunyai aturan, yang maha segalanya, yang maha akbar. Taatlah pada utusannya. Bagian dari dia atau dia mengutus untuk membawa ajaran agama atau ilmu ajaran agama samawi, dan diperintahkan pula yang ketiga di dunia ulil amri minkum, yaitu pemimpin manusia sedunia. Nah, itulah yang disebut guru rohani yang zahir, utusan Tuhan di dunia, khalifah Tuhan di dunia, kekasih Tuhan di dunia, si pembawa risalah ajaran agama samawi, yang di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 17, falam tajidalahu waliyam mursida. Dialah petunjuk jalan, dialah wali seorang manusia, mursyid yang membawa gelombang nur Allah atau ilmu Allah di dunia. Maka di zaman ini carilah guru rohani yang zahir, yang waris, yang mutlak, yang dinamakan waliyam mursida. Dialah al-ulama warasatul anbiya. Setiap zamannya hanya ada satu, seorang utusan di zamanmu dari kaummu sendiri, yaitu surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah utusan Tuhan di dunia, dan dikuatkan pula dengan surat Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Dialah sebagai wasilah di dunia ya, di balik manusia utusan itu, ulil amri minkum itu sebagai wasilah di dunia, di balik manusia itu ada wasilah rohani atau guru rohani yang membawa unsur rohani dari sang maha rohani, sehingga di dunia ada wasilah, di alam akhirat atau alam qadim ada wasilah. Nah, itulah terhubungnya antara dunia akhirat untuk sampai terhubung kepada sang maha akhirat. Inilah metode, cara, teknik untuk berhubungan dengan Allah lewat ajaran yang diturunkannya melalui utusannya yang di dunia. Saudara-saudaraku yang beriman, mari kita cari utusan Tuhan di dunia di zaman ini. Jika tidak, maka merugilah hidup di dunia, walaupun kita atau saudara-saudaraku telah praktek mengamalkan ilmu ajaran agama, baik agama di luar Islam dan juga agama Islam, tetap tidak akan sampai, karena menjalankan ajaran agama harus dengan rohani, karena agama ajarannya itu ada dari sang maha rohani. Jika tidak terhubung dengan rohani yang ada dalam diri kita, tidak mungkin kita akan bisa tersambung dengan sang maha rohani, sang pemilik ajaran agama. Merenunglah, berpikirlah saudara-saudaraku, umat manusia
manusia di dunia, agar kita bisa kembali pulang ke hadiratnya, yaitu rohania kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar dan mencari guru rohani. Ini adalah tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah di Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua.